warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Risa, dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program acara kesayangan kita, Dialog Pagi, persembahan Hospital TV Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Selamat datang di edukasi kesehatan Dialog Pagi kali ini. Para pemirsa dimanapun Anda berada, mari kita sapa para pemirsa, para pasien dan pengunjung Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang dimanapun Anda berada. Semoga selalu diberikan keberkahan, perlindungan dan dilancarkan segala aktivitasnya pada pagi hari ini. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, tak lupa kita ucapkan terima kasih atas kepercayaan pelayanan yang diberikan oleh Anda semuanya kepada kami untuk melayani pengobatan di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Selamat datang para pemirsa di edukasi kesehatan Dialog Pagi Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tips penting tentang hepatitis, bagaimana cara pencegahan penularan hepatitis B. Saat ini penularannya yang begitu cepat dan tanda gejala yang susah kita prediksi atau bisa kita prediksi, tapi memang kita perlu sekilas lebih berfokus seperti itu ya. Dalam pagi hari ini kita sudah hadir bersama narasumber kami, Mbak Subhatur Rohmah dari ruang apa Mbak? Baitus Salam 2. Nah, Mbak Subhatur Rohmah kali ini panggilannya Mbak siapa Mbak? Subhi. Mbak Subhi ya. Mbak Subhi, pada pagi hari ini tema kita sangat menarik sekali tentang hepatitis B, di mana apa sih Mbak hepatitis B itu? Jadi hepatitis B itu merupakan penyakit peradangan pada organ hati yang disebabkan oleh infeksi virus hepatitis B. Gitu. Oke. Apakah memang tanda gejalanya seperti apa Mbak? Jadi tanda gejalanya itu pada awal-awal mula terinfeksi itu yaitu demam, kemudian ada rasa kelelahan, ada ruam-ruam merah, ruam-ruam kemerahan, kemudian ada penurunan nafsu makan, dan itu seringnya pada pasien itu, pada orang yang terinfeksi itu tidak menyadari bahwa itu terinfeksi gitu, taunya kan mungkin kayak demam biasa, flu gitu kan ya, bahkan itu setelah dia terinfeksi dalam tubuh bisa sampai bertahun-tahun sampai meninggal tuh tidak disadari. Tapi beberapa kejadian itu langsung memburuk kejadiannya, sebagian kecil memburuk, yaitu langsung tubuh itu menguning pada kulit, pada mata, pada kuku gitu, atau disebut dengan jaundice, dan pada urinnya itu seperti warna teh seperti itu. Oh, warna teh pekat gitu, kuning pekat ya, gitu. Seperti itu. Gejala hepatitis itu tadi karena virus ya Mbak? Yeah. Virus atau bakteri? Virus ya? Virus. Nah, kalau virus-virus itu apakah sama? Sering kita mendengar hepatitis A, B, C seperti itu gejalanya hampir sama atau seperti apa? Ya, kalau gejalanya itu sebenarnya hampir sama, yaitu terinfeksi itu ya dari demam seperti itu, penurunan nafsu makan. Tapi kalau untuk sebenarnya hepatitis A itu sendiri itu penularannya itu melalui makanan, berbeda. Penularannya itu lewat makanan. Jadi makanan yang kotor misalnya itu dimakan oleh tubuh kita bisa terinfeksi, tapi kalau hepatitis A itu bisa sembuh. Bisa sembuh. Kalau hepatitis B itu melalui kontak melalui darah dan cairan tubuh. Jadi darah dan cairan tubuh seperti cairan vagina, cairan sperma dan air liur. Meskipun air liur itu sebenarnya kejadiannya sangat kecil sekali karena jumlah virus di air liur itu sangat sedikit gitu. Jadi melalui darah dan cairan tubuh. Misal itu darah dan cairan tubuh terkena orang lain yang masuk ke pembuluh darah orang lain melalui mungkin perlukaan atau jarum suntik, itu orang lain bisa terkena. Seperti itu. Kalau hepatitis B itu menyerangnya pada siapa saja Mbak? Hepatitis B itu menyerangnya bisa ke siapa saja, ke semua orang. Kalau dia tertular melalui tadi bisa yang darah atau
cairan tubuh yang A melalui makanan itu bisa menyebabkan orang lain terkena. Karena maka dari itu sebenarnya vaksin untuk hepatitis B itu sangat penting. Bahkan vaksin itu sudah dicanangkan pemerintah pada bayi baru lahir, langsung diberikan 24 jam pertama itu ya Mbak ya. Itu sampai dia program vaksinasi atau imunisasi lengkap. Itu kan menjadi program pemerintah pada seluruh anak Indonesia. Itu juga sampai orang yang dewasa, misal kayak seperti tenaga kesehatan itu yang beresiko harus divaksin hepatitis B lagi. Dan juga orang yang tinggal satu rumah dengan orang yang mempunyai anggota keluarga yang terinfeksi itu juga baiknya ada divaksin. Divaksin ya. Kalau orang awam biasanya ya itu kan nggak ngeh tentang bukan nggak ngeh, tanda awal sekali untuk mengetahui dia itu ini curiga ke hepatitis harus ke dokter atau harus ke pelayanan kesehatan, itu kapan Mbak? Sebenarnya kan tanda awalnya itu salah satunya kan tadi demam, ruam-ruam, bisa atau yang memburuk itu kekuningan. Jika terjadi seperti itu baiknya atau mungkin dia habis terkena cairan tubuh orang lain atau darah orang lain, baiknya dia cek HBsAg atau cek laborat itu namanya cek HBsAg untuk mengetahui apakah saya terkena virus hepatitis B atau tidak. Itu nanti setelah dicek kan hasilnya apa. Kalau hasilnya itu negatif, bisa dilakukan langsung vaksinasi. Jika positif nanti ada treatment dari dokter untuk penanganan pada penderita yang terinfeksi virus HBsAg, virus hepatitis B, iya nanti ada treatment, ada treatment dan pengecekan berkala. Oke. Tadi untuk ibu hamil, bayi itu dengan hepatitis ya. Kalau ibu hamil kayaknya ada juga ya, berarti itu juga pencegahan oleh pemerintah untuk biar kita nggak terkena hepatitis B, seperti itu Kak? Oh ya, ada. Jadi ibu hamil itu baiknya saat hamil atau sebelum program hamil dia cek tubuhnya terinfeksi virus hepatitis B atau tidak dengan cek HBsAg itu. Jika dia negatif ya sudah boleh hamil, tapi jika terjadi hasilnya laboratnya HBsAg-nya positif, nanti harus ada treatment dari dokter supaya tidak ada penularan dari ibu ke janin gitu. Seperti itu. Jadi bisa ya, sih dihindari, tapi harus treatment ke dokter. Kita ada pengobatan ke dokter tersendiri ya. Vaksinasi memang penting sekali untuk bayi, untuk kita orang dewasa, karena hepatitis itu dari bayi sampai orang dewasa itu bisa terkena ya. Nah, untuk waktu yang tepat memberikan vaksin itu kapan Mbak? Ya seperti yang disebutkan tadi, sebenarnya waktu yang tepat dari bayi baru lahir itu ya, bayi baru lahir langsung 24 jam pertama divaksin sampai dia dapat imunisasi lengkap dari program pemerintah itu ya, sama seperti tenaga kesehatan yang terinfeksi, yang beresiko. Dia divaksin, bahkan mahasiswa pun sebelum praktek itu sudah divaksin hepatitis B. Berarti kita mengetahui dalam tubuh kita ada hepatitis B itu dari cek darah itu ya? Cek darah itu, dicek hasilnya nanti misal negatif bisa divaksin. Kalau hasilnya itu positif dari ceknya, berarti harus pengobatan dulu, nggak boleh divaksin. Harus pengobatan dulu di dokter gitu. Itu Mbak, pasien-pasien seperti itu banyak ya? Di sini ya? Banyak. Tapi sebagian kecil sih, tidak terlalu banyak yang negatif, negatif. Oh banyak yang sebagian kecil sih. Presentasinya kecil ya. Untuk menghindari infeksi itu sendiri, apakah kekebalan tubuh kita nih harus dijaga? Musim-musim seperti ini kan memang musim-musim kayak peralihan gitu ya. Itu bisa mempengaruhi juga Mbak? Ya, jadi untuk pencegahan penularan salah satunya yang pertama dengan vaksinasi, yang kedua itu dengan menghindari penggunaan jarum suntik secara bersama-sama itu seperti pada orang yang drug atau narkoba suntik itu kan bisa sangat besar sekali kemungkinan untuk terjadi penularan. Makanya hindari
penggunaan alat suntik bersama, hindari alat cukur bersama. Biasanya kan kayak di barbershop itu ya, sebaiknya harus dipastikan setiap satu orang ke orang lain harus ganti alat ini pisau cukurnya. Kemudian tinggal satu rumah itu juga harus pisah ininya sikat giginya harus berbeda. Terus alat cukurnya juga harus sendiri. Terus bagi yang tenaga medis itu harus menghindari, misal habis suntik biar kita tidak terkena, harus dari jarum suntiknya itu jangan ditutup, jadi harus langsung ke safety box, atau misal terpaksa harus ditutup, harus pakai one hand, pakai tangan gitu. Itu sih. Dan penggunaan jarum suntiknya satu pasien dengan lain harus pisah gitu. Dan melakukan tindakan harus pakai sarung tangan, dan sebelum dan sudah melakukan tindakan harus cuci tangan. Perlindungan diri kita sendiri ya. APD kita harus komplit. Sehingga pasien aman, kita juga nyaman dan kita terlindungi seperti itu ya. Nah, Mbak, kalau misal nih ada suami atau istri pasangan kita terkena hepatitis B, apakah bisa menular ke pasangannya seperti itu? Ya. Jadi salah satu media penularan kan melalui cairan vagina atau cairan sperma ya. Jadi bisa menularkan. Cara yang aman supaya tidak tertular satu sama lain yaitu dengan menggunakan kontrasepsi aman, yaitu kondom. Tapi pertanyaannya kadang kan kalau ingin punya anak gimana ya? Itu kan mau nggak mau harus nggak boleh pakai kontrasepsi ya. Kalau misal mau aman berarti salah satu pasangannya, misal saat ini satu pasangan sudah terinfeksi, satu pasangan yang lainnya harus dicek negatif atau positif. Kalau sudah sama-sama positif ya sudah, emang sama-sama positif, tinggal vaksinasi ibu hamil ya sebelum anaknya lahir. Kalau misal satunya negatif harus divaksin dulu, dan vaksinnya itu kepada pasangan yang lain harus sudah lengkap 3 kali berturut-turut dan sudah timbul antibodi gitu, baru boleh berhubungan tanpa menggunakan kondom. Seperti itu, harus tetap vaksin. Ya? Meskipun dia sudah positif. Yang satunya kalau misal positif tidak divaksin. Nggak usah divaksin, tinggal nanti saat hamil itu harus di treatment ke dokter supaya tidak menular ke janinnya. Kalau salah satu pasangannya masih negatif, baru divaksinasi 3 kali sampai lengkap, sampai timbul antibodi di tubuhnya pasangan yang lain gitu. Kalau misalnya nih, ini tadi dengan pasangan, dalam suatu keluarga mesti ada anggota keluarga lain nih. Misal salah satu anggota keluarga tersebut terkena hepatitis B, gimana cara pencegahannya, Mbak? Kalau ada anggota keluarga yang punya terinfeksi virus hepatitis B, itu yang dilakukan pasti alat ini kayak sikat gigi, alat cukur itu harus tidak boleh bersama-sama, harus sendiri-sendiri. Kemudian untuk alat makannya sebenarnya tidak menular lewat alat makan untuk hepatitis B, tapi makanan itu misal si penderita lagi makan, sedang makan, itu kan dia nyendok masuk ke mulut, misal mulut penderitanya itu ada luka atau ada sariawan, kan berarti beresiko karena lewat air liurnya itu. Tapi walaupun angka kejadian sangat kecil, tapi kita tetap harus menghindari, mencegah. Jadi jangan kayak suap-suapan gitu, nggak boleh. Tapi kalau bekas dari alat makan itu sudah dibersihkan, sudah dicuci bersih pakai sabun, nggak apa-apa dipakai anggota keluarga yang lain. Sama kalau untuk mencegah, misal ada luka jagani, kalau ada luka dari anggota keluarga yang lain, berarti kita harus perawatan lukanya pakai handspoon atau sarung tangan, dan cuci tangan sebelum dan sudah melakukan tindakan, sebelum dan sudah makan, kita harus cuci tangan. Saya kira harus disterilkan, alat-alat makannya sendiri, cukup dengan air sabun, cuci piring sudah hilang itu virusnya. Saya kira dengan harus direbus sendiri atau gimana sendoknya, terus nggak boleh berpegangan gitu ya, nggak apa-apa, berpegangan nggak apa-apa, nggak lewat keringat, nggak lewat keringat, selama tidak ada luka di kita, tidak ada luka di orang lain yang bersentuhan, itu nggak apa-apa. Lewat darah atau turunannya ya. Kalau misal kita donor darah, Mbak, gimana? Donor darah itu ada
screeningnya kan. Oh, iya, ada iya, screeningnya gitu. Sekarang kan udah bagus regulasinya. Berarti anu ya, misal kita donor darah nih, kita punya hepatitis B itu sudah bisa terdetek dari situ ya, dari situ sudah bisa ya. Jadi angka penularan lewat transfusi darah juga sangat-sangat kecil karena sudah terscreening. Oh iya. Kalau plasma itu juga bisa, berarti kan itu turunan darah ya? Iya, sama. Kalau dari keluarga, dari anak, kita jaga mudah-mudahan tidak terinfeksi ya dari virus itu tersendiri. Nah, untuk pencegahan B sama C itu sama? Sebenarnya untuk B dan C itu penularannya itu sama, melalui darah dan cairan tubuh. Cuman bedanya untuk B itu sudah ada virusnya, jadi sudah ada vaksinnya, maksudnya sudah ada vaksin untuk virus hepatitis B. Tapi untuk hepatitis C itu belum ada vaksinnya. Hepatitis C belum ada vaksinnya. Pencegahannya sebenarnya sama, pencegahan penularannya sama, menghindari kontak dengan darah dan cairan tubuh gitu. Cuman yang C itu karena belum ada vaksinnya, jadi kita harus menjaga lifestyle, pola hidup yang baik, makan yang bergizi, kemudian mencegah makan yang memperberat fungsi hati, yaitu makan yang mengandung lemak, terus alkohol juga harus stop gitu. Itu jadi, untuk biar virusnya istilahnya tidak tidur, aktif. tidak aktif, Tidur. tidak aktif, menekan ini kerja virus gitu. Mbak, apakah ibu hamil yang positif akan selalu menurunkan HbSAg positif juga terhadap janinnya? Ibu hamil yang HbSAg positif itu beresiko ya? menurunkan ke setiap kehamilan ke-1, 2, 3 tetap beresiko. Karena orang yang terinfeksi virus HbSAg, hepatitis B itu akan seumur hidup terinfeksi walaupun mungkin tidur gitu kan posisinya. Nah, virusnya tidur. Jadi setiap hamil atau sebelum hamil harus treatment ke dokter. Nanti ada pengobatan khusus, konsultasi supaya tidak menular ke janin. Gitu. Seperti itu ya. Ada pantangan makanan nggak sih Mbak untuk hepatitis B itu sendiri? Pantangan makanan sebenarnya nggak ada. Ini sih kayak cuman menghindari makanan yang lemak, yang memperberat fungsi hati, sama minuman alkohol, minuman keras seperti itu. Oh iya, baik. Untuk kedepannya mungkin bisa nggak sih seorang ibu biasa, nggak ibu juga sih, kita sebagai orang awam ya, itu wah kamu nih terkena hepatitis B nih, harus periksa ke itu bisa terlihat kasat mata nggak sih Mbak? Selain kuning itu tadi. Iya, kalau yang kasat mata itu yang beberapa kejadian yang langsung itu kuning itu salah satunya, yang lainnya enggak ada yang kasat mata, tidak ada. Seperti biasa gini sehat walafiat, ternyata di dalam tubuh kita ternyata ada virus juga, ya, tapi virusnya tidur itu tadi ya. Tetap bisa juga, makanya sebenarnya harus aware sih terhadap diri sendiri. Misal kok sering demam misalnya gitu ya, atau kita pernah kontak atau dengan darah atau cairan tubuh orang lain gitu, atau hidup dengan penderita hepatitis atau atau bekerja di tenaga kesehatan gitu, harus aware, sering cek gitulah sebenarnya sih. Untuk kekebalan tubuh, apakah orang yang mempunyai hepatitis B positif itu kekebalan tubuhnya berbeda atau menurun seperti itu? Untuk kekebalan tubuh saat dia virusnya sedang tidak aktif gitu, sebenarnya sama sih kekebalan tubuhnya, tidak berpengaruh kekebalan tubuh. Cuman nggak sering sakit gitu enggak sih, enggak yang sering sakit, sebenarnya enggak, makanya kayak kadang kayak silent gitu lah, nggak terdeteksi gitu. Sebenarnya enggak sih, tidak ada, kecuali kalau yang mungkin sampai kan hepatitis B itu jika sudah beberapa kejadian, jika sudah menaun bisa menyebabkan serosis hepatis itu. Atau kanker hati. Sih itu yang biasanya kadang terjadi, tapi enggak sebagian kecil lah, sebagian kecil. Kita mengetahuinya itu setelah
terpapar beberapa tahun baru mengetahui kalau itu kita punya hepatitis B seperti itu ya. Ada pengalaman nggak sih Mbak, misal orang hepatitis B ini, misal operasi atau pasien-pasien di sini ada yang terkena hepatitis B itu penanganannya disendirikan, diisolasi atau seperti apa? Untuk penanganannya hepatitis B, untuk alat makannya sebenarnya untuk alat makannya itu untuk mencegah penularan, walaupun resikonya kecil tetap kita sendirikan untuk alat makannya. Jadi kepada gizi kita konsultasi, kita konfirmasi bahwa ini penderita HBsAg. Kemudian saat mau daftar ke kamar operasi juga kita konfirmasi ke kamar operasi bahwa ini penderita HBsAg. Terus juga ke tenaga medis atau paramedis juga harus lebih berhati-hati gitu. Berarti kita memang harus berkoordinasi dengan tim dari tim gizi untuk pengadaan makanannya. Berarti linenya juga ya? Iya, linenya juga disendirikan. Iya, linenya juga disendirikan. Untuk kalau misal takutnya ada cairan tubuh gitu kan. Takutnya ada cairan tubuh yang terkena linen tersebut. Penanganannya kan sendiri mungkin ya di sana ya. Oke. Ada nggak sih Mbak suplemen atau apa biar kita itu antibodinya biar nggak terkena virus gitu? Kalau suplemen itu sebenarnya banyak yang ada di apotek atau apa itu yang ya. Penting mengandung apa? Enggak sih, enggak yang khusus, cuman kayak biar terhindar dari virus apapun gitu loh Mbak. Meningkatkan antibodi tubuh kita ya harus biar terhindar dari harus baik, entah mau merek apapun, yang penting untuk meningkatkan antibodi kita gitu sih, nggak ada yang khusus sih. Iya ya, karena virus tadi bisa menyerang siapa aja ya. Kalau kekebalan tubuh kita baik, insya Allah virus itu nggak bisa masuk ke dalam tubuh kita ya. Kecuali ini sih Mbak, kalau misal ada pernah baca ya kayak suplemen itu kurkuma atau apa sih bahasa kunyit. Nah kunyit itu kan sebenarnya itu untuk memperbaiki ini sih fungsi hati gitu, ada sih fungsi hati. Untuk itu yang biasanya orang yang terkena masalah pada hati gitu, biasanya ada baiknya itu diberikan kurkuma. Gitu. Itu sebenarnya nggak menekan virus, cuman memperbaiki fungsi hati aja. Memperbaiki fungsi hati. Berarti kalau kayak CA hati, serosis hepatis tadi ya? Serosis hepatis atau kanker hati ya? Kanker hati itu berarti dia juga treatmentnya untuk kanker hatinya itu di kemo gitu. Iya. Di sini juga ada ya, iya. Kemo untuk hati gitu ya. Ada gitu ada. Nah kalau untuk anak-anak Mbak, kita kan nggak bisa melindungi anak kita 24 jam ya untuk makanan, untuk dia kemana-mana berhubungan dengan orang lain seperti itu. Gimana kiat-kiatnya Mbak mungkin? Mungkin kiat-kiatnya kita sebagai orang tua sering mengedukasi anak ya, sering mengedukasi anak kayak sebelum dan sesudah makan harus cuci tangan gitu kan, kalau di lingkungan sekolahnya gitu. Misal terus kalau ada teman yang terluka ya lapor ibu guru gitu atau penanggung jawab, soalnya kan kalau ibu guru pasti sudah ada P3K khusus gitu kan, gitu nggak boleh langsung tangannya sendiri gitu salah satunya. Terus kita bekali makanan yang bergizi supaya imunnya tuh bagus sih gitu. Isi piringku dengan makanan-makanan pasien 5 sempurna gitu ya. Oke. Untuk cek darah kalau kita hanya cek itu Mbak di darah itu kan kita udah donor darah, misal donor darah itu berarti screeningnya itu dari tim, nggak sekali itu kita ketahuan kan, maksudnya cara mendeteksinya itu yang di timnya PMI itu sendiri berarti ya? Iya, pas saat pendonoran darah, saat kita mau mendonorkan ya, kita ada screening HBsAg gitu sih. Ada screeningnya seperti itu ya. Jadi aman diri, aman pasien. Kalau misal, tapi kan memang maksudnya hepatitis B itu nggak hanya darah tadi ya,
cairan tubuh ya. Seperti sperma, vagina dan liur. Iya. Oke, baik. Untuk terakhir nih Mbak, untuk closing statementnya, kiat-kiatnya apa sih untuk kita semuanya? Jadi penyakit HBsAg itu kan infeksi yang menyerang pada hati. Kemudian untuk penularan, kita harus menghindari penularannya hepatitis B karena sering kita tidak tahu orang lain itu terkena atau tidak hepatitis B. Jadi kita harus aware sendiri sama tubuh kita cara penularan gitu, yaitu dengan cara menghindari kontak darah atau cairan tubuh gitu. Kemudian sering hidup bersih, yaitu cuci tangan sebelum dan sudah makan, sebelum dan sudah melakukan tindakan, dan harus aware untuk cek HBsAg kita atau cek apakah kita terkena terinfeksi virus. Jika tidak terinfeksi, kita harus vaksin gitu. Dan menjaga pola hidup yang baik, makanan yang bergizi gitu sih. Oke, baik. Terima kasih Mbak atas ilmu yang diberikan kepada kita. Semoga kita bisa terhindar dari hepatitis B tersebut ya. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, tadi sudah dijelaskan oleh rekan kita Mbak Subhi atas hepatitis B. Apa itu hepatitis B, bagaimana cara penanganannya, apa yang harus kita lakukan kalau kita mengetahui ada temankah atau orang-orang terdekat kita terkena bergejala tentang hepatitis B, dan apa yang harus kita lakukan setelah kita tahu orang tersebut hepatitis terjangkit terserang hepatitis B seperti itu. Baik para pemirsa dimanapun Anda berada, pada pagi hari ini sudah perjumpaan kita pada pagi hari ini. Kita ucapkan terima kasih pada para pemirsa semuanya. Saya Ina Koriah dan kru yang bertugas pada kesempatan pagi hari ini mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.